Ya, Assalamualaikum Fadilah. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Madani dari Prodi Teknik Arsitektur akan mempresentasikan PowerPoint MIT saya yang berjudul Candi Angkor Wat di Kamboja pada abad ke-12 sampai saat ini. Mata kuliah Arsitektur Nusantara. Dosen Pak Muhammad Zakaria Umar, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, 2024. Lanjut, Pak. Baik, yang pertama itu faktor-faktor non-fisik. 1. Sejarah, 2. Geografi, 3. Geologi, 4. Iklim, 5. Religi, 6. Sosial, 7. Politik dan pemerintahan, yang kedelapan ekonomi. Lanjut, Pak. Yang pertama, sejarah. Kata Angkor Wat itu berarti ibu kota dalam bahasa Khmer. Sedangkan kata Wat berarti kuil. Angkor Wat dibangun pada awal abad ke-12 sebagai candi kenegaraan oleh Raja Suryawarman II di Yasodharapura, ibu kota kerajaan Kamboja Desa. Candi Angkor Wat ini awalnya dibangun untuk keagamaan Hindu, namun beriring sejalan waktu diubah ke candi agama Buddha. Lanjut, Pak. Yang kedua, geografi. Batas-batas wilayah Kamboja secara geografis. Yang pertama, di sebelah utara yaitu negara Laos, bagian timur negara Vietnam, selatan Teluk Thailand, dan sebelah barat negara Thailand. Lanjut, Pak. Yang ketiga, biologi. Di negara Kamboja, tanahnya ada 4 jenis. Yang pertama, vulkanik. Vulkanik itu tanahnya berkarakteristik lapisan atasnya warnanya abu-abu hingga hitam pekat. Terus bawahnya berwarna kekuningan dan kemerahan. Sedangkan tanah humus teksturnya sangat gembur. Terus titik padatnya seperti tanah liat, dan menurut saya tanah tersebut dapat dijadikan bahan untuk material pembangunan candi. Yang ketiga, tanah laterit. Tanah laterit mengalami proses pencucian oleh air hujan, maka teksturnya agak sedikit mengendap air. Yang keempat, aluvial. Tanah aluvial berwarna kelabu muda, cenderung kering, dan bersifat subur. Lanjut, Pak. Yang keempat, iklim. Di Kamboja berada pada iklim tropis dan rata-rata suhunya berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius. Di Kamboja terdapat musim hujan dan kemarau. Lanjut, Pak. Yang kelima, religi. Mayoritas penduduk di Kamboja di era itu beragama Buddha dan juga Hindu. Lanjut, Pak. Yang keenam, sosial. Masyarakat Buddha terbagi kepada dua golongan. Yang pertama, biku atau bikuni, yaitu biksu atau biksuni. Yang kedua, upasaka atau upasika, yaitu masyarakat biasa pada umumnya. Lanjut, Pak. Yang ketujuh, politik dan pemerintahan. Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Khmer sebagai berikut. Yang pertama, Raja Jayawarman II pada abad 802 sampai 850 Masehi. Dan yang kedua, Raja Suryawarman kedua pada tahun 1113 sampai 1150 Masehi. Yang ketiga,
Raja Jayawarman yang ketujuh 1181 hingga 1218 Masehi. Dan yang terakhir Honhiayat pada abad 1393 sampai 1463 Masehi. Lanjut, Pak. Yang kedelapan, ekonomi. Mata pencaharian penduduk Kamboja pada era itu bertani, berkebun, dan nelayan atau perikanan. Lanjut, Pak. Baik, maksud yang kedua, faktor-faktor fisik. Yang pertama, ada lokasi dan tapak. Kedua, denah. Ketiga, potongan. 4, tampak. 5, elemen terbaik. 6, tokoh arsitektur. Yang ketujuh, bangunan yang mewakili. Dan yang terakhir, aplikasi kekinian yang relevan. Lanjut, Pak. Lokasi dan tapak. Candi Angkor Wat terletak di bagian selatan di dataran Angkor, yaitu di samping Angkor Thom. Dia berada di paling selatan di dataran Angkor, tepatnya di kota Siem Reap. Lanjut, Pak. Candi Angkor Wat berada di Siem Reap, Kamboja. Letak candi ini berada paling selatan di dataran Angkor. Lanjut, Pak. Denah. Denah Candi Angkor Wat berbentuk persegi dan mengendap struktur wastu purusa di depannya, dan dikelilingi oleh pagar yang berbatasan dengan sungai di sampingnya. Lanjut, Pak. Candi berdenah persegi dengan panjang 1.500 meter dan lebar 1.300 meter. Luasnya sekitar 160 hektar. Candi utamanya memiliki tinggi 65 meter dan bangunan tersebut menghadap ke barat. Lanjut, Pak. Yang ketiga, tampak dan potongan. Lanjut, Pak. Tampak depan. Di tampak depan Candi Angkor Wat terlihat 3 lingga candi dan ditutupi oleh pepohonan dan di depannya terdapat gua garba. Lanjut, Pak. Tampak samping terlihat kelima-lima lingga candi dan juga bentuk badan candi, dan terlihat ada pepohonan yang mengelilingi candi dan juga sungai. Lanjut, Pak. Tampak belakangnya hanya terlihat 3 lingga saja dan juga ada gua garba dan tiang-tiang candi dan juga pagar candi. Lanjut, Pak. Tampak atas dari depan terlihat tampak atas Candi Angkor Wat yang dikelilingi oleh sungai dan ada pagar di sekelilingnya, dan juga terlihat seluruh lingga dari Candi Angkor Wat. Lanjut, Pak. Serambi Candi. Ini adalah lorong yang menghubungkan antara ruangan-ruangan lain di Candi Angkor Wat.
Lanjut, Pak. Barisan tiang-tiang candi. Tiang-tiang candi Angkor Wat yang di dalamnya terdapat sebuah kuil untuk beribadah. Lanjut, Pak. Atap candi. Atap candi yang terbuat dari tanah liat. Lanjut, Pak. Potongan. Next, Pak. Candi Angkor Wat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki, tubuh candi, dan atap candi. Bagian kaki berupa tangga dari batu pasir. Bagian tubuh candi berupa kuil serta dihiasi dengan relief dan ukiran. Bagian atap candi berupa 1 menara utama dan 4 menara di samping. Lanjut, Pak. Nah, ini ketiga bagian dari candi tersebut. Yang dimaksudkan kaki itu Kamadhatu, badan Rupadatu, dan kepala Arupadatu. Kamadhatu ini bagian yang paling bawah atau dimaksudkan bagian yang tidak suci. Arupadatu ini bagian yang di tengah-tengah, yang dari tidak suci akan menjadi suci. Dan Arupadatu ini bagian paling atas yang paling suci. Lanjut, Pak. Ornamen. Lanjut. Yang pertama, ornamen flora. Ornamen yang berbentuk seperti bunga-bunga dan ada motif-motif seperti bulat-bulatan juga. Lanjut, Pak. Ini juga sama, ornamen flora seperti tadi, berbentuk seperti bunga dan daun-daun. Lanjut, Pak. Ornamen yang berbentuk patung-patung gadis apsara. Gadis-gadis zaman dulu atau mungkin gadis-gadis yang gadis-gadis Buddha atau Hindu. Lanjut, Pak. Relief berbentuk dinosaurus. Dalam relief ini tidak ada maksud tertentu dibuatnya relief ini. Hanya saja relief ini ditambahkan oleh orang-orang yang membuat candi ini. Lanjut, Pak. Keempat, elemen terbaik. Yang pertama, Lingga dan Yoni. Yang kedua, Gua Garba. Yang ketiga, Wastu Purusa Mandala. Dan yang keempat, Maya dan pembebasan dari Maya. Lanjut, Pak. Nah, ini Lingga dan Yoni. Yang di atas adalah Lingga dan yang di bawah adalah Yoni. Lingga dan Yoni ini dibentuk merupakan seperti sistem reproduksi manusia. Lingga ini adalah prinsip-prinsip lelaki, sedangkan Yoni prinsip-prinsip perempuan. Lanjut, Pak. Gua Garba. Gua ini adalah pintu masuk ke dalam kuil. Lanjut, Pak. Mengendap Wastu Purusa Mandala di Dena. Ini yang di depan, yang digambar merupakan Wastu Purusa Mandala di candinya.
Lanjut, Pak. Maya dan pembebasan dari Maya, yaitu eh, lingga ini, apa namanya, stupa-stupanya yang dari bawah ke atas semakin mengecil, dari yang besar sampai ke atas semakin mengecil, yaitu pembebasan dari Maya. Lanjut, Pak. Tokoh arsitektur, Raja Suryawarman kedua. Lanjut, Pak. Contoh bangunan yang mewakili kuil Taprom. Kuil ini eh, dibangun sama pada abad ke-12 dengan Candi Angkor Wat, dan kuil ini memiliki pohon yang berdiri di tengah-tengahnya. Lanjut, Pak. Di era Candi Angkor Wat, kuil Taprom juga dibangun pada abad ke-12 dengan membabat pepohonan di sekitarnya. Pohon dengan akar yang besar tumbuh di antara candi. Lanjut, Pak. 7. Aplikasi kekinian. Di sebelah kiri Candi Angkor Wat dan di sebelah kanan Gedung Petronas Kuala Lumpur, Malaysia. Lingganya terlihat mirip yang pembebasan dari Maya, dari bawah ke atas itu semakin mengecil. Lanjut, Pak. Nah, yang kedua Candi Angkor Wat dan Candi Sinakon yang sedang dibangun di Buriram, Thailand. Candi ini terlihat sangat mirip dengan Candi Angkor Wat. Lingganya sangat mirip dan juga pagarnya yang mengelilingi sangat mirip dengan Candi Angkor Wat. Lanjut, Pak. Candi Angkor Wat dan Gedung Sabta Pesona, Kota Jakarta Pusat. Kemiripannya yaitu dari lingga dan yoninya. Gedung Sabta Pesona mengendap prinsip lingga dan yoni, di bawah lingga dan di atas yoni. Sama dengan Candi Angkor Wat. Lanjut, Pak. Daftar pustaka. Lanjut, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Fadila, Bapak mau tanya Pak. apa pengaruhnya apa pengaruhnya faktor geologi yang telah kamu tulis ini terhadap bangunanmu, bangunan Candi Angkor Wat? Ya, karena kondisi tanah vulkanik itu yang sifatnya gembur, maka dapat dicampurkan menjadi bahan bangunan, Pak, bangunan-bangunan candi. Yang kedua, tanah humus yang karakteristiknya itu mirip tanah liat, jadi bisa dibuat menjadi candi dan juga tidak memiliki usia pakai. Dan kemudian tanah laterit yang mengendap air, karena kan di samping candi ini terdapat sungai, jadi otomatis tanah-tanah di sampingnya itu yaitu tanah laterit digunakan untuk membangun candi. Dan tanah aluvial juga tanah yang cenderung keras sehingga dapat digunakan untuk bahan campuran membangun candi. Itu, Pak. Oke, bagus. Selanjutnya Bapak mau tanya, apa pengaruhnya faktor geografimu ini Ya, terhadap Pak. terhadap bangunan candimu ini? Baik. Geografi itu kan berhubungan dengan budaya ya, Pak. Karena negara Kamboja itu berbatasan dengan
negara-negara yang beragama Hindu dan Buddha, maka negara Kamboja itu terkena dampak atau terkena kulturasi budaya dari negara-negara yang tadi yang juga beragama Hindu dan Buddha. Akhirnya terciptalah bangunan candi ini. Yang dulu bangunan candi ini dibangun untuk agama Hindu dan sekarang ditransformasikan untuk agama Buddha. Oke, itu saja ya. Ya, Pak. Ini tadi Bapak lihat ini, Bapak penasaran, kamu dapat informasi nggak di literaturmu? Ini material tiang-tiang ini terbuat dari apa? Bapak kok penasaran? Tiang-tiang dari tanah. Material materialnya, Pak, saya tidak dapat untuk khusus ini tiang-tiangnya, Pak, tapi sepertinya ini dari tanah. Dari tanah. Tadi yang anumu tadi faktor geografi Dari tanah aluvial sepertinya, Pak. Karena tanah aluvial itu sifatnya keras, sepertinya cocok untuk menjadi tiang. tadi yang tanah liat Makanya tanah yang apa itu? tanah humus, Pak. Tanah liat yang tanah humus itu ya? Ya, Pak. Hmm. Jadi cenderung itu ya, tanah humus itu ya, yang tanah liatnya itu ya. Ini Ya, tampak ya. seperti beton ya. Maksudnya Iya, isinya ini Pak. apa gitu, sehingga stabil dan kokoh, itu yang Bapak penasaran. Oke, pertanyaan penutup. Apa hikmahmu, Fadila, belajar mata kuliah ini? Mata kuliah Arsitektur Nusantara. Baik, Pak. Selama saya mengikuti mata kuliah ini, saya mendapatkan banyak sekali ilmu baru yang saya tidak pernah pelajari sebelumnya, terutama pada bangunan-bangunan tradisional, vernakular, dan candi-candi. Ternyata bangunan-bangunan itu semua ada filosofinya, Pak. Tidak asal dibangun-bangun saja, apalagi bangunan vernakular yang kita lihat seperti bangunan biasa, pada ternyata di bangunan itu ada sejarahnya juga. Dan kemudian saya juga terkesan dari arsitektur teladan dari India, karena mereka itu membuat candi seperti manusia, ada strukturnya. Mereka bisa melihat sisi-sisi gaib dari bangunan tersebut. Kemudian saya juga terkesan sama nenek-nenek moyang kita yang melihat bangunan itu dari titik-titik tertentu yang sangat berpengaruh di bentuknya bangunan, Pak. Pokoknya mata kuliah ini tuh bikin bikin kita terkesan gitu, Pak. Kayak tidak sangka-sangka kalau ternyata arsitektur tradisional itu banyak sekali banyak sekali sejarahnya, tidak hanya di asal-asal buat saja itu rumah-rumah tradisional, rumah vernakular dengan candi-candi. Ternyata ada sejarahnya. Dan saya harap juga untuk arsitektur sekarang bisa menggali nilai-nilai pada bangunan tradisional dan ditransformasikan ke nilai-nilai kekinian. Saya juga berterima kasih kepada Bapak, dosen yang telah mengajar kami selama 8 kali pertemuan. Meskipun hanya lewat daring atau via online, tapi saya sangat sangat mengerti materi yang Bapak bawakan. Saya juga mewakili teman-teman saya, eh, rekan-rekan mahasiswa yang lain, meminta maaf kepada Bapak apabila kami pernah berbuat salah atau mengecewakan Bapak.
Semoga Bapak sehat selalu, sukses selalu, dan bisa mengajar mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Terima kasih. Oke ya, berkaitan dengan pernyataannya tadi, kita yang apa tadi? Yang tidak asal buat, tentu ada simbol dan makna di situ. Ya, Pak. Ya, tentu juga ini tidak asal buat, tentu ada Ya, makna Pak. tertentu yang yang belum bisa, mungkin Fadila belum dapat di kajian literatur. Ya, Ya, Pak. eh, eh, Bapak juga mau kasih saran. Ada beberapa slide atau salin dia yang belum bisa diinformasikan ke Bapak. Misalnya Gua Garba itu apa? Wastu Purusa itu yang di sebelah sininya. Ya, ini semua ya, Wastu Purusa Mandala belum bisa dijelaskan tadi ya, Wastu Purusa Mandalanya itu yang mana, bagian-bagian mana, ya. Ya, Tapi secara keseluruhan bagus sekali Fadilah, ya, Bapak terkesan dengan eh, presentasimu, dengan PowerPointmu yang bagus sekali, ya. Kedepannya Bapak kasih masukan lebih banyak, banyak lagi membaca, ya, eh, ya, Pak. searching apa di internet ya terkait bangunan-bangunan kekinian yang diadaptasi dari bangunan-bangunan masa lampau, ya, sering ikut webinar, ya, eh, rajin buka Pinterest, ya, sehingga ide dan kreativitas itu muncul, ya. Harapannya Bapak juga ke depan dalam setiap perancangan, Fadila selalu eh, lebih menengok ke belakang masa lampau untuk diadaptasi ke bangunan kekinian, ya, sehingga jati diri arsitektur Indonesia lebih lebih berkelanjutan lagi, ya. Pak. Oke. Ya, Oke, ya, terima Pak. kasih Fadilah. Bagus sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.